wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arawinda Nurmaisela dengan NIM saya 112111584 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Pendidikan Agama di Universitas Pelita Bangsa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan tentang manusia dan proses penciptaannya menurut perspektif Al-Quran. Kehidupan dan kematian, perspektif Al-Quran dan hadis. Pertama ada pendahuluan. Dalam ajaran Islam, kehidupan dan kematian merupakan dua fase yang pasti dialami oleh setiap makhluk hidup, khususnya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yakni surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yang kedua ada konsep dua kali kematian dan dua kali kehidupan. Yang pertama, kematian dan kehidupan pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran tentang kondisi manusia sebelum diciptakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kematian pertama merujuk pada kondisi ketika manusia belum diciptakan, sedangkan kehidupan pertama adalah ketika Allah menciptakan dan menghidupkan manusia di dunia. Lalu ada kematian dan kehidupan kedua. Kematian kedua adalah kematian yang dialami setelah kehidupan di dunia, sementara kehidupan kedua adalah kebangkitan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 11 yang artinya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Nah, lalu ada proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, penciptaan Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama, yakni Adam alaihissalam dari tanah dalam surat Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia," maka jadilah dia. Yang kedua, ada proses penciptaan manusia setelah Adam. Al-Quran juga menjelaskan tahapan penciptaan manusia secara detail, yakni dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah Pencipta yang paling baik. Nah, tahapan-tahapan tersebut meliputi yang pertama adalah nutfah, yakni air mani. Lalu yang kedua ada alaqah, segumpal darah. Ketiga ada mudghah, yakni segumpal daging. Lalu ada izam, yakni tulang belulang. Lalu ada lam, yakni daging. Dan terakhir ada kholqan akhar, yakni makhluk yang sempurna. Lalu setelah itu ada peniupan roh, yakni setelah proses penciptaan fisik sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalam jasad. Diterangkan dalam surat Al-Sajdah ayat 9,
yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, untuk hikmah dan pelajaran, yakni yang pertama, ada kesementaran kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Imran ayat 185, yakni yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Yang kedua, ada persiapan menghadapi kematian. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan kematian, dalam hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang ketiga ada pertanggungjawaban amal. Nah, pertanggungjawaban ini ada di surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Lalu untuk kesimpulannya, dalam penjelasan yang tadi telah saya jelaskan, yakni pemahaman tentang kehidupan dan kematian dalam perspektif Al-Quran memberikan gambaran yang komprehensif tentang perjalanan manusia dari ketiadaan hingga kehidupan abadi di akhirat. Proses penciptaan manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan makhluknya. Pengetahuan ini seharusnya mendorong manusia untuk pertama, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Lalu yang ketiga, menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Keempat, mensyukuri nikmat kehidupan yang diberikan. Lalu yang kelima, selalu mengingat kematian sebagai motivasi untuk berbuat kebaikan. Baiklah, sekian dari video yang telah saya buat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.